Selamat siang, selamat pagi Bu Heti. Kami dari kelompok 6 Lembaga Keuangan yang beranggotakan Pratama dengan NIM belakang 185, Wiranata dengan NIM belakang 186, Lydia dengan NIM belakang 187, Leonarda dengan NIM belakang 188, Yovin dengan NIM belakang 189, Tiur dengan NIM belakang 190, Monica dengan NIM belakang 191, Johanna dengan NIM belakang 192 yang akan membahas koperasi simpan pinjam dan modal Ventura. Next. Topik yang akan dibahas yang pertama itu ada pengertian koperasi simpan pinjam, 2 sumber-sumber dana koperasi, 3 jenis-jenis dan keuntungan koperasi, 4 pengertian modal Ventura, 5 tujuan pendirian modal Ventura, 6 keuntungan modal Ventura, 7 jenis pembiayaan modal Ventura, dan 8 sumber-sumber dana modal Ventura. Next. Untuk pengertian koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan, bukan bank yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Next. Adapun pengertian koperasi simpan pinjam menurut para ahli. Yang pertama ada Rudianto. Menurut Rudianto, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penumpukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kedua, menurut Suyanto dan Nurhadi. Menurut Suyanto dan Nurhadi, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Yang ketiga, ada Nini Widianti dan Sunindya. Menurut Nini Widianti dan Sunindya, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sumber-sumber dana koperasi. Sumber dana koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri dan digunakan untuk menanggung risiko. Sedangkan modal pinjaman dapat disebut juga sebagai modal asing karena berasal dari pihak luar dan harus dibayarkan kembali karena merupakan utang. Modal sendiri diperoleh dari A. Simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan sejumlah harga yang sama yang wajib dibayarkan setiap orang ketika akan mendaftar menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok menjadi syarat bagi calon anggota untuk mendapatkan pelayanan koperasi. Maka dari itu, simpanan pokok harus dibayarkan penuh dengan bukti penyetoran yang sah. B. Simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu tertentu dengan jumlah besaran dan tata cara pembayaran yang diatur dalam anggaran dasar koperasi. Next. C. Dana cadangan. Dana cadangan berasal dari sisa hasil usaha yang disimpan untuk menambah jumlah kas koperasi yang dimaksudkan untuk menutup kerugian atau bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada koperasi. D. Hibah. Hibah atau sumbangan adalah sejumlah uang atau dana atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten kota, lembaga internasional, perseorangan, dan pihak-pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal pinjaman diperoleh dari A. Anggota. Pinjaman dari anggota koperasi merupakan sejumlah uang yang diterima oleh koperasi berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan anggota yang bersangkutan. B. Koperasi lainnya dan atau anggotanya. Sama halnya dengan sistem pinjaman dari anggota, pinjaman yang berasal dari koperasi lainnya dan atau anggotanya juga dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan ini dapat memuat ketentuan terkait jumlah, masa pinjaman, dan tata cara pembayaran. Next. C. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Kredit atau pembiayaan dari bank merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi bersumber dari bank sebagai pinjaman kredit dan atau pembiayaan dari bank sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan bank pemberi pinjaman. Sedangkan pinjaman dan atau pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank meliputi perusahaan modal Ventura, lembaga leasing, lembaga factoring, atau ajak piutang, merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi bersumber dari lembaga keuangan non-bank sebagai pinjaman sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disepakati antara koperasi dengan lembaga keuangan non-bank pemberi pinjaman atau pembiayaan. D. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Penerbitan obligasi koperasi merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi dari penerbitan obligasi koperasi
yang dibeli pemodal atau investor, perseorangan, dan atau lembaga untuk membiayai usaha-usaha koperasi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan perusahaan pemilik modal atau investor. Sedangkan surat hutang koperasi atau SUK merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi dari penerbitan sertifikat SUK yang dibeli pemodal atau investor untuk membiayai usaha-usaha koperasi sebagai pinjaman dari lembaga reksadana, manajemen investasi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan perusahaan pemilik modal atau investor. Jenis-jenis dan keuntungan koperasi. Jenis koperasi berdasarkan bentuk. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan sejumlah individu. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang beranggotakan atau gabungan beberapa koperasi. Next. Jenis koperasi berdasarkan fungsi usahanya. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan layanan jual beli barang kebutuhan masyarakat. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha memproduksi barang yang dihasilkan anggotanya. Koperasi jasa adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha menjual jasa. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dana untuk para anggotanya. Next. Keuntungan koperasi. Yang pertama, berhak mendapat sisa hasil usaha atau SHU. Besaran SHU yang didapat tergantung pada besaran modal yang ditanam anggota pada koperasi. Yang kedua, menghemat pengeluaran, karena bisa membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah. Yang ketiga, bisa meminjam uang dengan cicilan kredit lebih kecil. Yang keempat, memperluas relasi usaha. Yang kelima, mendapat pelatihan usaha. Yang berikut pengertian modal ventura. Pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut perusahaan pasangan usaha atau investee company. Dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut perusahaan modal ventura. Di samping pengertian tersebut, modal ventura oleh beberapa pihak diberi batasan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kepres nomor 61 tahun 1988, yaitu perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan penerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, menurut Robert White, modal ventura adalah usaha penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang. Dan yang ketiga, menurut Tony Lawrence, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko, di mana penyedia dana atau perusahaan modal ventura terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga atau dividen. Dan yang terakhir, menurut Clinton Richardson, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Tujuan pendirian modal ventura. Tujuan modal ventura. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Permenq nomor 18 tahun 2021 tentang perusahaan modal ventura. Terdapat beberapa tujuan yang diatur antara lain. Yang pertama, pelaksanaan pendirian atau pembentukan sebuah perusahaan baru. Yang kedua, membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, khususnya pada tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan yang sedang mengembangkan produk serta perusahaan yang sedang mengalami kemunduran bisnis. Yang keempat, merealisasikan gagasan menjadi produk, terutama teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergabung dari pembiayaan kredit bank. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri. Yang keenam, mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, mengembangkan teknologi baru dan ahli teknologi. Dan yang terakhir, mengalihkan kepemilikan sebuah perusahaan.
Keuntungan modal Ventura. Yang pertama, dana menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Jika menerima investasi dari modal Ventura, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan dana. Begitu modal Ventura masuk dan perusahaan telah dievaluasi oleh modal Ventura, akan lebih mudah untuk melakukan investasi tambah. Lalu untuk perusahaan yang ingin mendaftar lebih lanjut, jika pencatatan saham dapat direalisasikan, akan lebih mudah untuk mendapatkan dana. Yang kedua, dapat diperkenalkan dengan mitra bisnis. Dengan menggunakan modal Ventura, ada kemungkinan dapat diperkenalkan dengan mitra bisnis. Modal Ventura juga berinvestasi di beberapa perusahaan, dan bisnis akan berjalan dengan baik jika terhubung dengan suatu perusahaan dari salah satu perusahaan yang diinvestasikan. Dengan begitu, modal Ventura akan memudahkan dalam pengumpulan dana yang akan disediakan, dan ada kemungkinan modal Ventura akan menjadi inisiator untuk menumbuhkan bisnis di antara perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan. Yang ketiga, dapat menerima bantuan manajemen secara langsung. Ketika seseorang menerima investasi dari modal Ventura, akan mendapatkan pengiriman staf, eksekutif, dan lain-lain dari modal Ventura, dan dapat menerima dukungan dari manajemen. Dengan berpartisipasi dalam modal Ventura dapat memberikan pengetahuan dan metode-metode yang dimiliki oleh modal Ventura yang akan membuat lebih mudah untuk merevisi langkah-langkah dalam berbisnis. Dan yang terakhir, apabila proyek gagal, kerugian yang ditanggung hanya sedikit. Karena melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pasti memiliki kewajiban untuk mengembalikan beserta suku bunga yang juga dilampirkan, sehingga perlu untuk mengembalikan uang beserta bunganya. Tetapi, karena pinjaman dari modal Ventura berbentuk investasi, jadi tidak perlu membayar kembali dana tersebut. Karena itu, tidak perlu terus mengembalikan pinjaman bahkan jika bisnis tiba-tiba gagal. Next. Jenis pembiayaan modal Ventura. Jenis pembiayaan modal Ventura ini terbagi ke dalam 3 kategori berdasarkan cara dana diberikan, kepemilikan, dan cara dana dihimpun. Yang pertama, berdasarkan cara dana diberikan. Jenis pembiayaan modal Ventura berdasarkan pemberian dana adalah bagaimana sumber dana modal Ventura diberikan oleh investor. Kategori ini terbagi menjadi 2 jenis bantuan, yaitu yang pertama, single tier approach, yaitu mengarah pada perusahaan sebagai pihak yang menghimpun dana di mana pengelolaan dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk modal di suatu perusahaan. Yang kedua, two-tier approach. Jenis pembiayaan modal Ventura ini adalah pendanaan yang dikelola oleh 2 badan usaha, di mana satu perusahaan berperan sebagai penghimpun dana atau fund company, dan satu lainnya berfungsi untuk mengelola dana yang dihimpun atau manajemen company. Next. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan. Jenis kepemilikan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada modal yang diberikan. Berikut jenis pembiayaan modal Ventura berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, private venture capital company, yaitu mengarah pada perusahaan tertutup yang artinya perusahaan ini tidak membuka penjualan sahamnya di pasar modal Indonesia. Yang kedua, public venture capital company, yaitu perusahaan modal Ventura yang sudah menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia di mana saham mereka terbuka untuk publik. Yang ketiga, bank affiliate venture company, yaitu jenis perusahaan yang dikelola oleh beberapa pihak bank. Hal ini disebabkan karena adanya surplus dana atau mempunyai tujuan tertentu terkait modal Ventura. Yang keempat, konglomerat venture capital, yaitu perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh beberapa jenis perusahaan besar. Next. Yang ketiga, berdasarkan cara dana dihimpun, yaitu leverage venture capital. Jenis ini berasal dari kumpulan wujud pinjaman dari berbagai pihak yang dikelola oleh satu perusahaan modal Ventura. Dan yang kedua, equity venture capital, berasal dari perusahaan modal Ventura yang sebagian besar dananya berasal dari modal pribadi. Sumber-sumber dana modal Ventura. Dalam melakukan penyertaan modal sebagai bidang usaha, perusahaan modal Ventura harus memiliki dana yang cukup yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang dapat dipilih sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari dalam perusahaan, yang terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, yang terakhir yaitu laba yang ditahan. Next. Yang kedua dari luar perusahaan, yang terdiri dari investor baik perorangan atau industri, pinjaman dari lembaga perbankan,
pinjaman dari lembaga asuransi, dan pinjaman dari dana pensiun. Next. Studi kasus. Suatu perusahaan pasangan usaha atau PPU yang berinisial A yang bergerak di bidang konveksi dan pakaian jadi mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Sarana Surakarta Ventura dengan nilai permohonan sebesar 150 juta. Setelah melalui tahapan dan analisis kelayakan usaha, maka permohonan tersebut dikabulkan. Setelah berjalan beberapa waktu, angsuran modal usaha dan bagi hasil dapat dibayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak PPUA dan PT Sarana Surakarta Ventura. Namun, setelah nilai angsuran modal usaha dan bagi hasil mencapai nilai 60 juta, mulai terjadi masalah. Keadaan ini terjadi karena adanya masalah pribadi yang melanda PPUA, sehingga menyebabkan usaha PPUA dalam kondisi bangkrut. Hal ini membuat PPUA tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan bagi hasil. Keadaan tersebut menjadikan PPUA berada dalam keadaan sakit, yang berarti PPUA tersebut telah menunggak pembayaran angsuran modal dan bagi hasil selama 6 bulan. Pihak PT Sarana Surakarta Ventura telah mengingatkan PPUA untuk segera melakukan pembayaran. Namun PPUA tetap tidak dapat melakukan pembayaran. Setelah terjadi tunggakan pembayaran, akhirnya PT Sarana Surakarta mengeluarkan surat peringatan 1 atau SP1 pada bulan ke-6. Mengingat adanya usaha dan itikat baik dari PPU, padahal seharusnya SP1 diberikan pada PPU bermasalah pada bulan ke-4, mulai dari bulan terjadinya tunggakan. Namun, dengan adanya SP1 tidak membuat PPUA segera melunasi pembayarannya. Next. Kemudian, berselang 1 bulan setelah SP1, PT Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan surat peringatan 2 atau SP2 sebagai tindak lanjut atas SP1. Dalam kondisi tersebut, PPUA tetap tidak dapat melakukan pembayaran sampai dengan dikeluarkannya surat peringatan 3 atau SP3 yang diberikan berserang 3 bulan setelah dikeluarkannya SP2. Kondisi PPUA justru semakin memburuk karena masih menunggak pembayaran angsuran dan bagi hasil sebesar 90 juta pada kurun waktu pemberian SP1 sampai dengan SP2, SP3 yang terjadi selama 10 bulan tersebut. PT Sarana Surakarta Ventura telah melakukan upaya rescheduling, yaitu melalui upaya penjadwalan kembali pembayaran angsuran dan bagi hasil. Penjadwalan kembali tersebut disesuaikan dengan keadaan PPUA sehingga diharapkan PPUA dapat membayar tunggakan angsuran. Selain upaya rescheduling, juga dilakukan upaya reconditioning, yaitu melalui upaya penurunan prosentase bagi hasil yang harus dibayarkan agar dapat mengembalikan modal pembiayaan pokok. Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut tidak juga membuat PPUA dapat membayar tunggakannya. Akhirnya, selama 10 bulan menunggak, dengan itikat baik dan secara kekeluargaan, PPUA bersedia dengan sadar dan sukarela menyerahkan aset yang dimilikinya kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Sehingga dibuat suatu surat kuasa jual adiada yang dibuat oleh PPUA yang kemudian diserahkan kepada PT Sarana Surakarta Ventura dengan nilai atau harga jual yang telah disepakati bersama. Namun seiring berjalannya waktu, aset yang dikuasa jualkan tersebut tidak juga laku tersebut, sedangkan kondisi PPU semakin terpuruk. Melihat kondisi tersebut, akhirnya berdasarkan kesepakatan antara PPUA dengan PT Sarana Surakarta Ventura melakukan jual beli atas aset tersebut, sehingga kedua pihak membuat akta jual beli sebagai usaha agar PPUA dapat memperoleh uang guna membayar tunggakan angsuran modal dan bagi hasil kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Sehingga dengan demikian, PPUA dapat melunasi modal pembiayaan dan bagi hasil kepada PT Sarana Surakarta Ventura, sedangkan aset yang telah menjadi hak milik PT Sarana Surakarta Ventura tersebut
kemudian dijual untuk menutup biaya pembelian yang telah dikeluarkan PT Sarana Surakarta Ventura pada saat melakukan pembelian aset dari PPUA. Untuk kesimpulan, jadi sebagai lembaga pembiayaan PT Sarana Surakarta Ventura melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan A yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Pembiayaan dengan modal Ventura memiliki resiko yang tinggi karena melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Umumnya pembiayaan modal Ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal Ventura. Setelah berjalan beberapa waktu, PPUA mulai timbul permasalahan karena adanya masalah pribadi, sehingga perusahaan PPUA tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan bagi hasil. Beberapa upaya seperti rescheduling dan reconditioning telah dilakukan, namun PPUA tetap tidak mampu membayar tunggakannya. Berdasarkan kesepakatan antara PPUA dengan PT Sarana Surakarta Ventura untuk melakukan jual beli atas aset tersebut, sehingga kedua pihak membuat akte jual beli sebagai usaha agar PPUA dapat memperoleh uang guna membayar tunggakan angsuran modal dan bagi hasil kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Maka dengan demikian, PPUA dapat melunasi modal pembiayaan dan bagi hasil kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Next. Sekian dan terima kasih. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.